Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ain Azza Dewi, NIM 20243948000409. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ibnu Sina sebagai tokoh pendidikan Islam. Nama Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina, dikenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna. Lahir di Afshona, Uzbekistan 22 Agustus 980 Masehi. Wafat di Hamedan, Iran Juni 1037 Masehi. Riwayat hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki kecerdasan daya intelek dan memori yang luar biasa, sehingga ia telah menghafal seluruh Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia juga mampu menghafal sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab Metafisika karangan Aristoteles setelah membacanya 40 kali. Kendati pun ia belum memahaminya sampai membaca ulasan Al-Farabi. Pada usia 16 tahun, ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Bahkan, ilmu kedokteran dipelajarinya sendiri. Pada usia 18 tahun, ia telah berprofesi dalam berbagai bidang, yaitu guru, penyair, filsuf, pengarang, dan seorang dokter termasyhur, sehingga diundang untuk mengobati Sultan Samani di Bukhara, yaitu Nuh Ibnu Mansur. Kemudian ia diberi kesempatan oleh Sultan untuk menelaah buku-buku yang tersimpan di perpustakaan. Dengan daya ingatnya yang luar biasa, ia mampu menghafal sebagian besar isi kitab-kitab tersebut. Setelah ayahnya meninggal, ia meninggalkan Bukhara menuju Jurjan. Di situ ia berjumpa dengan Abu Ubaid al-Jurjani yang kemudian menjadi salah seorang muridnya dan penulis sejarah hidupnya. Ia tidak lama bermukim di kota ini karena kekacauan politik. Lalu ia pergi ke Hamazan. Di kota Hamazan ini ia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Syams ad-Daulah dari dinasti Buwayhi. Atas jasanya ini, Sultan membalasnya dengan mengangkatnya menjadi Wazir Azim atau Perdana Menteri di Rayyan. Namun, tidak lama memangku jabatan tersebut, pihak militer menangkap beliau dan merampas hartanya serta berencana membunuhnya. Atas bantuan Sultan, ia dikeluarkan dari penjara. Beliau kembali berhasil menyembuhkan penyakit perut yang diderita Sultan dan sebagai imbalannya, Sultan menobatkannya sebagai menteri untuk kedua kalinya di Hamadan. Jabatan ini diembannya sampai Sultan meninggal dunia. Pada akhir hayatnya, ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal di Hamadan pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 57 tahun. Diberitakan penyakit perut atau mah yang membawa kematiannya sebagai dampak atau akibat dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu, siang ia bekerja, malam ia membaca dan menulis hingga larut malam. Bulan-bulan terakhir kehidupannya ia memakai pakaian putih, menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin, dan mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pandangan atau pemikiran tentang pendidikan Islam, Ibnu Sina. Secara garis besar, pemikiran pendidikan Ibnu Sina dapat dilihat dari berikut ini. Membahas tentang pendidikan tentu tidak terlepas dari kajian tentang hakikat manusia. Pandangan seseorang terhadap manusia akan berpengaruh terhadap konsep-konsep pendidikan yang ia kemukakan. Demikian halnya Ibnu Sina juga memiliki pandangan tentang hakikat manusia. Bahkan dalam kajian filsafat, pembahasan tentang Ibnu Sina tidak pernah terlepas dari pemikirannya tentang manusia, khususnya tentang konsep jiwa. Secara garis besar, manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Keduanya mesti dipelihara dalam kelangsungan hidup di dunia ini. Demikian halnya dengan Ibnu Sina, meskipun ia sebagai seorang dokter yang mengkaji tentang organ tubuh manusia secara jasmani, tetapi ia juga memiliki pemikiran yang unik tentang jiwa. Kekuatan jiwa itu menimbulkan fenomena yang berbeda-beda, seperti benci, cinta, susah, gembira, menolak, dan menerima. Semua fenomena itu merupakan satu kesatuan, sebab kalau saling bermusuhan tidak akan timbul keharmonisan. Karena itu perlu jiwa untuk mempersatukan fenomena yang berbeda, supaya timbul keserasian. Kalau kesatuan itu lemah, lemah juga kehidupan, dan begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Ibnu Sina menerangkan tujuan pendidikan memiliki 3 fungsi yang semuanya bersifat normatif. Pertama, tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Kedua, tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju, tetapi juga sekaligus memberi rangsangan. Ketiga, tujuan itu adalah nilai, dan jika dipandang bernilai dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan itu mempunyai fungsi untuk menjadi kriteria dalam memulai proses pendidikan. Berangkat dari pandangan tersebut, Ibnu Sina mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Lebih lanjut, Ibnu Sina menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan atau sa'adah. Kebahagiaan itu sendiri bisa dicapai secara bertingkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang dikemukakannya, yaitu mulai dari kebahagiaan pribadi, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan manusia secara menyeluruh, dan kebahagiaan yang terakhir adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan ini tidak bisa diperoleh secara serentak, akan tetapi diperoleh secara bertahap. Kenapa Ibnu Sina mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Karena Ibnu Sina berkeyakinan bahwa puncak kebahagiaan itu bukan pada materi saja, akan tetapi ada kebahagiaan yang lain, yaitu kebahagiaan di akhirat. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa manusia akan mengalami kebahagiaan dan kesengsaraan, yang menjelaskan bahwa syariat yang benar yang dibawa kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW telah menerangkan tentang keadaan kebahagiaan dan kesengsaraan yang berkaitan dengan raga dan jiwa. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Khusus mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian akhlak mulia, Ibnu Sina juga mengemukakan bahwa ukuran akhlak mulia tersebut dijabarkan secara luas yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek kehidupan yang menjadi syarat bagi terwujudnya suatu sosok pribadi berakhlak mulia meliputi aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Ketiganya harus berfungsi secara integral dan komprehensif. Khusus mengenai pendidikan yang bersifat jasmani, Ibnu Sina mengatakan hendaknya tujuan pendidikan tidak melupakan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan, seperti olahraga, makan, minum, tidur, dan menjaga kebersihan. Melalui pendidikan jasmani atau olahraga, seorang anak diarahkan agar terbina pertumbuhan fisiknya dan cerdas otaknya. Sedangkan pendidikan budi pekerti diharapkan seorang anak memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan dengan pendidikan kesenian, seorang anak diharapkan dapat mempertajam perasaannya dan meningkat daya khayalnya. Rumusan pendidikan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Sina di atas, bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak didik selain harus dapat mengembangkan potensi dan bakat dirinya secara optimal dan menyeluruh, juga harus mampu menolong manusia agar eksis dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di masyarakat dengan suatu keahlian yang dapat diandalkan. Ibnu Sina berusaha melakukan antisipasi dalam rangka membentuk manusia yang memiliki keahlian dan membendung lahirnya lulusan pendidikan yang tidak mampu bekerja di tengah-tengah masyarakat yang berakibat pada timbulnya pengangguran. Tujuan pendidikan yang dikemukakan Ibnu Sina tampaknya masih dapat diterapkan oleh seluruh bangsa yang menghendaki kemajuan. Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tampak didasarkan pada pandangannya tentang insan kamil atau manusia yang sempurna, yaitu manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh. Selain harus mengembangkan potensi dan bakat dirinya secara optimal dan menyeluruh, juga harus mampu menolong manusia agar bisa melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di masyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum. Secara sederhana, istilah kurikulum digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Konsep rumusan kurikulum Ibnu Sina didasarkan pada tingkat perkembangan usia anak didik, yaitu A. Usia 3-5 tahun. Perlu diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni, dan kesenian. Usia 6-14 tahun menurut Ibnu Sina adalah mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Usia 14 tahun ke atas berbeda dengan anak usia 14 tahun ke bawah. Pelajaran yang diberikan kepada usia 14 tahun ke atas sangat banyak jumlahnya. Namun pelajaran tersebut perlu dipilih sesuai dengan bakat dan minat si anak. Dengan cara demikian, anak akan memiliki kesiapan untuk menerima pelajaran dengan baik. Ibnu Sina
menganjurkan kepada pendidik akan memilihkan jenis pembelajaran yang berkaitan dengan keahlian tertentu yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh murid. Ibnu Sina membagi mata pelajaran kepada yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut. Ilmu yang bersifat teoritis meliputi ilmu tabi'i, mencakup ilmu kedokteran, astrologi, ilmu firasat, ilmu sihir, ilmu tafsir, dan ilmu kimia. Ilmu matematika, ilmu ketuhanan disebutnya ilmu paling tinggi, mencakup ilmu tentang cara-cara turunnya wahyu, hakikat jiwa pembawa wahyu, mukjizat, berita gaib, ilham, dan ilmu tentang kekekalan ruh dan sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu yang bersifat praktis, meliputi ilmu akhlak, yaitu mengkaji tentang cara-cara pengurusan tingkah laku seseorang. Ilmu pengurusan rumah tangga, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan antara suami istri, anak-anak, pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Ilmu politik yang mengkaji bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah, kota dengan kota, bangsa dengan bangsa. Dari uraian pemikiran Ibnu Sina tentang kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum yang ditawarkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dalam penyusunan kurikulum, hendaklah mempertimbangkan aspek psikologis anak. Oleh karena itu, mengenal psikologi anak sangat penting dilakukan yang dalam kajian pendidikan modern mencakup tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan, mengenal bakat minat, serta persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing tingkat perkembangan. Dengan begitu, maka mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan akan mudah dikuasai oleh anak didik. Kedua, kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Namun, masing-masing unsur tersebut mendapat penekanan lebih pada masing-masing tingkat usia. Pada usia dini, pendidikan akhlak harus lebih ditekankan. Pada usia remaja, diseimbangkan antara afektif, psikomotorik, dan kognitif. Sedangkan pada usia 14 tahun ke atas, ditekankan pada pendalaman materi sesuai dengan keahlian dan kesenangan anak. Ketiga, kurikulum yang ditawarkan Ibnu Sina bersifat pragmatis atau fungsional, yakni dengan melihat segi kegunaan dari ilmu dan keterampilan yang dipelajari sesuai dengan tuntutan masyarakat atau berorientasi pasar, marketing oriented. Dengan cara demikian, setiap lulusan pendidikan akan siap difungsikan sebagai berbagai lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat. Keempat, kurikulum yang disusun harus berlandaskan kepada ajaran dasar dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga anak didik akan memiliki iman, ilmu, dan amal secara integral. Hal ini dapat dilihat dari pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran yang ditawarkan oleh Ibnu Sina sejak usia kanak-kanak. Kelima, kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum berbasis akhlak dan bercorak integralistik. Pentingnya pendidikan seni dan syair merupakan bukti bahwa Ibnu Sina memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Sedangkan perhatian Ibnu Sina terhadap pendidikan Al-Quran sejak dini membuktikan ia memahami bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus terintegrasi antara iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya yaitu metode pendidikan. Berdasarkan pertimbangan psikologis, Ibnu Sina berpendapat bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dijelaskan kepada bermacam-macam anak didik dengan satu cara saja, melainkan harus dicapai dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan psikologis. Penyampaian materi pada anak menurutnya harus disesuaikan dengan sifat dan materi pelajaran tersebut, sehingga antara metode dengan materi yang diajarkan tidak akan kehilangan relevansinya. Metode pengajaran yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain metode talqin, demonstrasi, pembiasaan, dan teladan, diskusi, magang, dan penugasan. Dari metode tersebut, Ibnu Sina memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan. Paling tidak ada 4 karakteristik metode yang ditawarkan oleh Ibnu Sina, yaitu pertama, pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran. Kedua, metode juga diterapkan dengan mempertimbangkan psikologis anak didik, termasuk bakat dan minat anak. Ketiga, metode yang ditawarkan tidaklah kaku, akan tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak didik. Dan keempat, ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang terakhir yaitu konsep guru. Konsep guru yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain berkisar tentang guru yang baik. Dalam hubungan ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, dan suci. Lebih lanjut, Ibnu Sina menambahkan bahwa seorang guru sebaiknya dari kaum pria yang terhormat dan menonjol budi pekertinya, cerdas, teliti, sabar, telaten dalam membimbing anak-anak, adil, hemat dalam penggunaan waktu, gemar bergaul dengan anak-anak, tidak keras hati, dan senantiasa menghias diri. Selain itu,
Guru juga harus mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri, menjauhkan diri dari meniru sifat raja dan orang-orang yang berakhlak rendah, mengetahui etika dalam majelis ilmu, sopan dan santun dalam berdebat, berdiskusi dan bergaul. Di samping beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas, Ibnu Sina juga berbicara mengenai bakat anak dan masalah hukuman. Selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis sebanyak 450 risalah atau acuan tentang berbagai subjek, di mana sekitar 240 karyanya masih ada, khususnya 150 karya risalah yang masih ada tersebut terkait dengan falsafah dan 40 diantaranya terkait dengan kedokteran atau pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Syifa, Kitab Penyembuhan yang merupakan ensiklopedia ilmiah dan falsafah yang luas, dan Kitab Al-Qanun fi At-Tib, Undang-Undang Kedokteran, yang telah menjadi teks standar atau buku wajib di berbagai universitas pada abad pertengahan. Karyanya yang lain meliputi tulisan tentang falsafah, astronomi, kimia, geologi, psikologi, ilmu kalam, logika, matematika, fisika, juga puisi. Ibnu Sina dipandang sebagai ilmuwan terkenal dan terkemuka pada masa kejayaan Islam. Di antara karya-karya Ibnu Sina yang terkemuka adalah Asy-Syifa, latinnya Senatio atau penyembuhan, ensiklopedia yang terdiri dari 18 jilid mengenai fisika, matematika, dan metafisika. Al-Najah, latinnya Salus atau penyelamat, ringkasan dari Asy-Syifa, Al-Isyarah wa At-Tanbihah, isyarat dan peringatan, mengenai logika dan hikmah, Al-Qanun fi At-Tib, ensiklopedia medis, dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi buku pedoman pada universitas-universitas di Eropa sampai abad ke-17. Al-Hikmah Ar-Rudiyah, Hidayah Ar-Rais Al-Amir, Risalah fi Al-Kalam ala An-Nafs An-Natiqiyah, Al-Mantiq Al-Masyariqiyin atau logika timur. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.